Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru sekalian, kembali di hari Rabu bertemu dengan mata pelajaran tematik. Kali ini kita masuk ke tema yang 8 ya nak. Bisa dipersiapkan dulu LKS-nya. Masuk ke subtema yang pertama tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, di sini terutama di tema 8 dan 9 ini kita akan membahas tentang muatan IPA ya, kebanyakan. Kita garis bawahi dulu bersama apa penyebab dari perbedaan waktu serta apa pengaruhnya. Di halaman 5 di paragraf yang kedua digaris bawahi dulu, perputaran bumi pada porosnya atau biasa dikenal dengan rotasi bumi menyebabkan permukaan bumi yang terkena sinar matahari akan terlihat terang, maka disebutlah siang. Sedangkan permukaan bumi yang tidak terkena sinar matahari akan terlihat gelap, maka inilah yang disebut dengan malam. Nah, dari teks bacaan ini ya, ini termasuk jenis teks non-fiksi. Sudah pernah kita bahas di tema sebelumnya bahwa teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan kenyataan. Ya. Nah, biasanya bersifat faktual nyata. Apa saja yang termasuk ke dalam teks non-fiksi bisa digarisbawahi bersama. Karangan eksposisi, argumentasi, fungsional, opini, esai, biografi seseorang, memoir, jurnalisme, sejarah, ilmiah, dan teknis. Ini beberapa sudah pernah kita bahas di tema-tema sebelumnya. Selanjutnya di halaman 6 bisa kalian tambahkan catatan di atas ini ya nak ya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Nah, apa saja akibat dari rotasi bumi? Yang pertama adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Yang ketiga adanya perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu ini semuanya di seluruh dunia mengacu pada salah satu kota di Inggris yang bernama Greenwich. Jadi Greenwich ini di kotanya terdapat salah satu jam terbesar, jam Big Ben namanya. Nah, jam Big Ben ini yang digunakan oleh seluruh dunia untuk menjadi patokan di negara-negara masing-masing berdasarkan garis bujur yang telah ditentukan oleh astronomis. Kemudian bisa ditambahkan, nah di sini nih sebelumnya akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan siang dan malam. Jika diibaratkan senter ini adalah matahari, kemudian globe ini adalah bumi, maka bagian bumi yang terkena sinar matahari atau saat di senter, ini kan terang ya, maka ini mengalami waktu siang. Sedangkan yang bagian belakang sini yang tidak terkena cahaya matahari atau senter, maka mengalami malam. Nah, posisinya tidak selalu seperti ini. Dalam 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam, bumi ini berputar sendiri. Jadi ada porosnya, ada pusatnya. Bumi ini berputar, maka akan terbalik. Yang tadinya siang akan berubah menjadi malam, dan yang tadinya malam akan berubah kembali menjadi siang. Begitu seterusnya. Jadi kala rotasi dari bumi adalah 1 kali 24 jam. Bisa ditambahkan di sini, jadi rotasi bumi itu lamanya adalah 24 jam atau 1 hari. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah gerakan bumi selanjutnya, yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, kala revolusinya itu adalah 1 tahun atau sekitar 365 hari. Apa akibat dari revolusi bumi?
Yang pertama adanya pergantian musim. Yang kedua gerak semu tahunan matahari. Kalau revolusi tadi adalah gerak semu harian, sedangkan revolusi adalah gerak semu tahunan. Kemudian terlihatnya rasi bintang dan terjadinya gerhana bulan serta matahari. Yang dimaksud gerak semu harian atau tahunan matahari itu seperti apa ya? Nah, contohnya begini. Setiap hari kita melihat matahari terbit di sebelah timur. Kemudian pada siang hari matahari berpindah ke atas kepala kita, tegak lurus dengan bayangan kita. Kemudian pada sore hari matahari kembali akan tenggelam di sebelah barat. Nah, seolah-olah kita yang melihat matahari bergerak dari timur ke atas ke bawah. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi, yang bergerak adalah kita, ya. Tapi karena kita tidak merasakan gerak pada bumi, maka seolah-olah mataharilah yang bergerak. Oleh karena itu disebut semu. Semu artinya tidak benar atau maya, ya, tidak sebenarnya. Yang sebenarnya adalah bumi yang bergerak, berpindah mengelilingi matahari, bukan matahari yang berpindah untuk mengelilingi bumi. Itu yang dimaksud dengan gerak semu. Kemudian di halaman 7 bisa kalian tambahkan juga. Nah, berdasarkan akibat dari rotasi bumi tadi, ya, salah satunya adalah adanya perbedaan waktu. Oleh karena itu, perbedaan waktu ini mengacu pada garis bujur tadi yang dihitung dari kota di Greenwich, Inggris. Nah, kalau waktu di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Bisa kalian tambahkan di halaman 7 catatan seperti ini di bagian atas. Untuk WIB atau waktu Indonesia Barat, ini perbedaan waktunya dengan di Greenwich adalah 7 jam. Jadi misalnya di Inggris jam 1 malam, maka di Indonesia ditambahkan 7. Berarti jam 8 pagi. Ya. Jika di Inggris jam 12 siang, maka di Indonesia adalah jam 7 malam. Nah, perbedaan waktu ini makanya sering kita rasakan, apalagi bagi anak-anak ya, laki-laki yang mungkin penggemar bola. Ya, jika anak-anak menonton bola siaran langsung, biasanya tengah malam ya. Tapi kalau di Inggrisnya itu live-nya ternyata di sana mereka siang. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa kita di sini nontonnya malam, sedangkan di Inggris bermain bolanya siang hari. Karena memang ada perbedaan waktu 7 jam. Nah, daerah apa saja yang termasuk waktu ke Indonesia Barat? Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Madura. Nah, garis bujur itu apa sih yang membagi waktu Indonesia atau waktu di seluruh dunia? Garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat. Yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah atau WITA. Nah, kalau ini berbeda 8 jam dengan Greenwich, ya. Nah, daerah mana saja yang termasuk wilayah Indonesia Tengah? Ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Nah, di sini juga ada Sulawesinya mencakup Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Yang terakhir waktu Indonesia Timur. Nah, ini selisihnya paling jauh 9 jam dengan Greenwich. Ini meliputi Papua dan Maluku, hanya 2 daerah saja atau 2 provinsi saja. Nah,
Dari daerah-daerah tadi, maka dapat disimpulkan perbedaan waktu Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah adalah 1 jam. Ya, kemudian waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur adalah 1 jam. Sedangkan waktu Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu 2 jam. Maka jika di Serang sekarang jam 8 pagi, maka di Bali jam 9 pagi. Sedangkan di Papua jam 10 pagi. Jika di Serang sekarang jam 12 siang, maka di Papua atau di Maluku jam 2 siang. Perbedaannya adalah 2 jam. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya masuk ke halaman 11. Di sini dibahas tentang kawasan ASEAN, persamaan negara-negara ASEAN. Bisa ditambahkan di sini. Yang pertama, kesamaan nasib pernah dijajah oleh bangsa asing kecuali Thailand. Kesamaan letak geografis karena memang saling berdekatan atau disebut dengan negara tetangga, yaitu negara yang letak geografisnya berdampingan. Kemudian adanya kesamaan atau kemiripan mata pencaharian sebagian penduduknya. Ya, mayoritas adalah petani, baik di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina itu sebagian besar adalah petani. Dan adanya kemiripan budaya, baik bahasa, tarian, lagu, dan lain sebagainya. Lanjut ke halaman ke-13, masuk ke muatan PKN tentang kewajiban warga negara terhadap lingkungannya. Nah, digaris bawahi di paragraf kedua, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apa saja upaya yang dapat dilakukan warga negara untuk menjaga kelestarian lingkungan? Yang pertama, menjalankan program penanaman 1000 pohon. Nah, ini mulai diprogramkan pada saat Presiden kita Pak SBY. Ya, jadi penanaman 1000 pohon. Termasuk di wilayah pantai adalah penanaman 1000 mangrove atau bakau. Kemudian tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau laut. Nah, ini sedang kita rasakan sekarang dampaknya akibat dari membuang sampah ke laut ataupun ke sungai. Banyak daerah di Indonesia yang saat ini terjadi banjir yang sangat dahsyat. Salah satunya akibat dari penebangan hutan dan membuang sampah secara sembarangan. Kemudian di halaman 14, mengurangi pencemaran udara, jadi sampah plastik terutama diminimalisir untuk dibakar. Jika sampah plastik atau kertas harus didaur ulang, jika sampah organik, sayuran, buah-buahan, bangkai dan lain sebagainya sebisa mungkin untuk dijadikan kompos atau ditimbun. Yang keempat, tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam yang dapat mengakibatkan tadi banjir maupun hewan-hewan kepunahan. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi lingkungan hidup, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Nah, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Tugas hari ini, anak-anak mengerjakan buku paket di halaman 9, menuliskan daerah mana saja yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur berdasarkan tadi yang telah kita bahas di LKS, serta halaman 17 tentang apa itu negara tetangga yang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa negara tetangga adalah negara yang bagaimana. Kemudian negara tetangga kita meliputi negara apa saja. Nah, di sini sudah ada bendera-benderanya. Berarti negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Tidak usah difotokan, dikerjakan dengan baik, akan dinilai saat dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.